3 pekan silam, jalan lintas Pacet mendadak ramai. Penyebabnya adalah ditemukannya jasad wanita tanpa identitas di jurang di area tikungan Gajah Mungkur, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi jasad wanita bernasib malang ini dalam keadaan terlentang di semak-semak. Tidak ada satupun identitas yang melekat pada jasad wanita ini. Ada beberapa orang masyarakat itu melaporkan kepada Polsek wilayah kami atau Polsek Pacet, menemukan sesosok tubuh ataupun jenazah wanita yang kita belum mengetahui identitasnya berada di jurang wilayah Pacet kurang lebih 30 meter dari bibir jalan. Pemeriksaan di TKP, kami mengambil beberapa alat bukti seperti masker yang sudah berlumuran darah, kemudian sarung, kemudian juga ada tali di lokasi sekitar tempat pembuangan jenazah tersebut. Setelah proses identifikasi rampung, jasad wanita ini kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Serangkaian penyelidikan dilakukan oleh jajaran kepolisian resor Mojokerto. Teka-teki siapa jasad wanita yang ditemukan di semak belukar pun terjawab. Gadis bernasib malang ini bernama Vina Aisyah Pratiwi. Polisi kemudian memburu pelaku pembunuhan Vina Aisyah. Selamat siang. Inilah suasana saat tim Resmo Polres Mojokerto bersiap untuk memburu pelaku pembunuhan Vina Aisyah Pratiwi. Sasaran sekarang posisi di dalam warung, dia lagi cuci piring, Dan. Mau dijenat? Lagi cuci piring ya? Siap. Sudah A1 itu? Siap, sudah satu, Dan. Ya udah, Atas nama Rifat, Dan. atas nama Rifat ya. Siap. Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam, langsung kita ambil orangnya. Pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan sadis ini pun ditangkap. Kamu Rifat bukan? Iya, Rifat, Pak. Hah? Iya, Rifat. Rifat ya? Iya. Kalau saya lagi. Udah, nanti aja. Nanti aja minta keterangan. Pria ini bernama Rifat Rizatun Rizan. Ia tak lagi bisa mengelak ketika diinterogasi singkat oleh polisi. Rifat ya, Rifat. Kamu ketahuan ketika mengambil sepeda korban di parkiran Pak Basuki. Itu sepeda siapa? Sepeda si korban, Pak. Siapa itu namanya? Vina. Vina. Sama siapa kamu? Sama Masud, Pak. Maksud siapa? Nama lengkapnya? Masud Andi Wiratama. Rumahnya? Di Beringin, Pak. Di Beringin Sidoarjo juga? Ya. Rifat mengaku sejumlah barang bukti kejahatan masih tersimpan di rumahnya. HP, terus HP merek apa? Oke, terus? motor, power bank sama Powerbank, handset, terus? udah. Oh gitu? Ya. Sekarang barang itu ada di mana? Ada di rumah, Pak. Di rumah kamu? Ya. Belum kamu jual? Belum, Pak. Oke, sekarang begini. Semua ya? Iya, Pak. Ini rumahmu ya? Ya, ini, Pak. Yakin ya? Ya. Di dalam, Pak. Ya, di dalam.
Assalamualaikum. Taruh mana? Taruh belakang, Pak. Di belakang. Hah? Mana? Ini, Pak. Sini. Ini, ya. Ini, Pak. Oh, ini motor korban. Ini motor enggak? Ini motor enggak, Pak? Ini ya. Ya, ini motornya. Wah, nopolnya nggak kamu hilangi kan? Masih Ya. tetap kan? Ya. Nopol tetap ya. Ini sepeda korban ya? Ya, Pak. Ya. Oh, kamu ambil. Ambil. Itu juga. HP, power bank sama handset, Pak. HP, powerbank, headsetnya. Ya. HP-nya apa? Korban kan? Ini. Merek apa? Ini iPhone-nya. Ini ya. Warna abu ya, yakin ya? Yakin, Pak. Kita lakukan penggeledahan di rumah saudara R. Di sanalah kita bisa menemukan barang bukti berupa motor milik korban, helm, handphone, dan tas milik korban saudari Vina. Saat menghabisi nyawa Vina Aisyah Pratiwi, Rifat hanya membantu Mas'ud Adi Wiratama. Halo, Mas. Ya. Gimana, Mas? Bisa ke warung? Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Mas. Kita tunggu ya. Cepat, Mas, ya. Tak tunggu. Ya, Mas. Turun. Itu benar. Betul ya? Satu ya? Betul ya? Benar ya? Salah apa, Pak, saya, Bang? Diam dulu. Kita jelaskan ya. Nama kamu siapa? Masud kan? Iya. Namamu Masud. Masud tau, Masud. Saya salah apa, Pak? Masud, ya udah. Ya. Masuk belum mobil. Kita tunjukkan. Ini apa bro? Nah itu apa tuh? Bekas apa? Nah, ngomong apa aja. Gimana? Ceritanya gimana? Saya jalan terus saya bunuh, Pak. Rifat dan Mas'ud, dua pelaku pembunuhan, sudah ditangkap polisi. Lantas, apa alasan keduanya tega menghabisi Vina Aisyah Pratiwi? Rifat dan Mas'ud, dua pelaku pembunuhan sadis terhadap Vina Aisyah Pratiwi, sudah ditangkap. Kepolisian masih menggali lebih dalam motif keduanya menghabisi nyawa Vina Aisyah. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Ajun Komisaris Polisi Rivaldi Hangga Putra menjelaskan bagaimana bisa mengendus hingga akhirnya menangkap pelaku pembunuhan sadis ini. Kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini memiliki satu buah handphone dan satu buah kendaraan bermotor yang itu tidak kita temukan di lokasi. Nah, berangkat dari sana didukung oleh informasi juga dari rekan kerja korban, teman dekat korban, bahwa yang bersangkutan sering parkir di salah satu lokasi parkir di Jalan Arteri Porong Sidoarjo. Paginya pada saat hari ditemukan korban di daerah Pacet, itu motor sempat diambil oleh seseorang. Hasil pemeriksaan terhadap jasad Vina Aisyah, polisi menduga jika korban dihabisi secara sadis. Yang pertama ada luka akibat benda tumpul di sisi sebelah kanan kepala, ada kurang lebih 4 atau 5 lubang, dan kemudian ada luka lebam di daerah leher. Awalnya, menentukan identitas korban cukup sulit karena tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan pada jasad korban. Namun, tidak ada kejahatan yang sempurna. Polisi menemukan secari kertas yang terdapat sejumlah nomor telepon.
Di situ kami menemukan dalam proses penggeledahan pakaian dari korban secarik kertas yang mana dibungkus dengan uang Rp300.000. Satu kertas tersebut tertera nomor telepon yang bertuliskan nama orang tua dari korban, kemudian ada beberapa nama sahabat. Penangkapan kedua tersangka dilakukan kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad Vina Aisyah. Dalam aksi pembunuhan ini, Mas'ud dan Rifat saling berbagi peran. Mas'ud berperan sebagai otak pembunuhan dan memancing korban untuk bertemu. Sedangkan Rifat berperan membekap korban saat berada di dalam mobil. Tim menyingkap tabir sempat menemui Mas'ud Adi Wiratama dan Rifat Rizatun Rizan. Kepada kami, Mas'ud memang sudah merencanakan menghabisi nyawa Vina Aisyah. Saya tagih 1, 2, 3 itu masih enak omongannya, tapi saya tagih seterusnya 4, 5, 6 itu omongannya kasar Pak, nggak enak, kayak nyenggrok-nyenggrok buat saya marah gitu Pak, mangkel, jengkel gitu Pak. Ya kurang lebih 40 Pak. Ada 40 juta itu awal kenal, awal Januari 2020 itu dia pertama pinjam mungkin 1 juta, 2 juta sampai 5 juta itu saya pinjamin, sempat dikembalikan. Karena sempat dikembalikan itu ya saya pinjamin terus. Awalnya hari Minggu itu Pak, saya rencanakan di tempat kerjanya teman saya siang pukul 1, saya rencanakan di situ sambil berbicara alat-alatnya itu apa aja gitu Pak, seperti sarung, tampar, baju sama tongkat besi. Ada kayak rasa nyaman, itu rasa suka juga ada. Saya juga kasihan kalau dia cerita sama saya Pak. Dia cerita tentang apa masalah sama kakaknya, terus dia juga buat bangun rumah sama buat cicilan sertifikat yang digadaikan. Selain mendengar keterangan langsung dari Mas'ud Adi Wiratama, kami juga sempat menemui Rifat Rizatun Rizan. Kepada kami, Rifat menjelaskan kenapa ia bisa terlibat ke dalam pembunuhan Vina Aisyah. Ayo melok aku nagih utang nang arek iki, sambil menunjukkan foto si korban. Terus kalau ditagih nggak dikasih, dieksekusi. Terus ntar kalau dapat HP sama motor bagi 2 hasilnya. Itu kalau Mas'ud nyalain musik keras, itu kode saya buat eksekusi si korban itu. Dibuang di Cangar gimana? Ya udah Mas, terus buka Google Map arah Cangar, terus nyampe di jurang itu, dibuang di jurang situ di Cangar Mojokerto. Vina Aisyah Pratiwi, gadis belia yang dihabisi di tol Singosari, kemudian dibawa menuju wilayah Pacet, Mojokerto untuk dibuang. Satreskrim Polres Mojokerto menggelar reka ulang kasus pembunuhan Vina Aisyah Pratiwi. Dalam reka ulang ini,
kedua pelaku memperagakan 17 adegan. Adegan pertama misalnya, pelaku utama Mas'ud Adi Wiratama mulai menghubungi Rifat Rizatun Rizan di sebuah kantin. Kemudian adegan berlanjut di rumah pelaku. Hingga akhirnya reka ulang pembuangan mayat Vina Aisyah Pratiwi menutup adegan rekonstruksi kasus pembunuhan keji ini. Kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengambil paksa nyawa gadis belia. Ya, pasal yang kita kenakan dalam proses penyidikan ini ada 340, pembunuhan berencana, kita contohkan ke 338 dan juga 365. Dengan ancaman hukuman pidana mati dan seumur hidup. Lucu-lucu ya? Kata siapa? Lucu kan cowok Indonesia. Inilah sosok Vina Aisyah Pratiwi, gadis belia bernasib malang. Nyawanya diambil paksa oleh sahabat dekatnya. Video ini, mendiang Vina Aisyah bersama salah satu teman dekatnya. Video ini dibuat pada akhir tahun 2019. Berdasarkan pengakuan pelaku, pembunuhan Vina Aisyah dilatar belakangi perkara utang piutang. Benarkah demikian? Untuk membuktikannya, tim menyingkap tabir kembali menuju Porong Sidoarjo, Jawa Timur untuk bertemu dengan Sujarwiyanto, ayah korban. Beginilah suasana rumah mendiang Vina Aisyah Pratiwi. Rumah sederhana ini berada di wilayah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kepada kami, sang ayah tidak percaya jika anaknya mempunyai utang kepada tersangka, terlebih dengan angka yang terbilang besar. Kalau anak saya punya utang, anggaplah benar punya utang, menurut pengakuannya, anggaplah atau nanti apa istilahnya tidak tahu nilainya, bentuknya. Kan rumahnya dekat sih, siapa sih Mas'ud ini? Kan kompleks ini juga. Orang tuanya juga sering keluar di sini. Tidak pernah tetangga ini, coba nanti cari informasi ke tetangga. Pernah ndak Mas'ud, pernah ndak orang tuanya, ndak baik ibunya atau bapaknya, ke sini mencari, apalagi uang 40 juta. Kan juga uang besar. Dia bawa motor, ada perhiasan. Kalau toh niat baik, di luar ada unsur yang jadi misteri sampai sekarang, kan bisa, Vin, karena kalungmu tak minta atau motormu tak tahan, gaya nyicil utang, kan bisa gitu loh. Di mata sang ayah, mendiang Vina Aisyah dikenal sangat baik dan ceria. Sujarwiyanto sangat terpukul dengan kepergian Vina Aisyah. Tidak ada harus saya minta jatah sekian ataupun dia punya tanggungan apa, tidak pernah ada tanggungan apa-apa, apalagi yang namanya royal atau kepentingan yang hura-hura seperti anak muda yang lain. Dia sama uang justru paling bukan iri, tapi paling hati-hati menggunakan uang gitu loh. Dan ini harapan Sujarwiyanto kepada aparat penegak hukum. Saya ikhlas, berusaha ikhlas, biarkan hukum yang menyelesaikan semuanya. Intinya tetap ya namanya orang mas kehilangan anak dengan cara begitu, minimal saya menuntut kalau toh memang hukuman itu ada tuntutan hukuman mati, saya juga menuntut hukuman mati. Sungguh tragis, hanya karena hutang, nyawa gadis belia melayang. Hutang dibayar dengan nyawa. Kamu Rifat buang? Iya, Rifat, Pak. Hah? Iya, Rifat. Rifat ya? Iya. Udah, nanti aja. Posisinya ada di samping pohon pas. Ini ya, pohon yang ini. Pohon yang ini.
pohon yang ini, kakinya tersangkut di sini yang satu, yang kaki kiri, yang kepalanya ada di bawah, tangannya terlentang, kepala noleh ke kiri.